Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isa Alamsyah Syahlan dari kelas 2020B dari Fakultas Ilmu Hukum Widya Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang prioritas kebijakan ekonomi dan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Prioritas kebijakan ekonomi dan kesehatan merupakan hal yang sangat pokok yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui berbagai bentuk regulasi dan merupakan penentuan nasib hidup bagi masyarakat Indonesia. Harapan dan impian bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan dasar konstitusi negara Republik Indonesia. Untuk itu, keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus dibuktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan negara yang berfungsi menjamin terpenuhinya amanah konstitusi. Konstitusi ini memberikan jaminan bahwa negara wajib memberikan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun jaminan kesehatan. Kesehatan merupakan bagian dari hak konstitusional. Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945. Pemerintah memiliki tanggung jawab memberi pelayanan pada masyarakat dalam hal kesehatan dan memberikan rumah sakit yang merupakan sarana sebagai penyelenggara kesehatan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan rumah sakit juga memberikan informasi tentang pelayanan. Oleh karena itu, kesehatan merupakan isu HAM yang membawa konsekuensi setiap manusia berhak atas kesehatan dan negara Indonesia wajib memenuhi hak tersebut. Pemerintah saat ini sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang berawal dari Wuhan, Cina. Virus ini menyebar secara cepat di berbagai negara dengan menginfeksi paru-paru manusia. Sulit untuk mendeteksi virus tersebut, dan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia juga menetapkan bahwa virus COVID-19 ini adalah sebagai pandemi. Oleh karena itu, pemerintah saat ini harus benar-benar memikirkan kesehatan masyarakat Indonesia dengan melakukan penerapan kebijakan protokol kesehatan dan pembatasan physical distancing, dan pemerintah menghimbau agar kegiatan belajar, bekerja, dan kegiatan lainnya yang termasuk di luar atau yang di lapangan harus dilakukan di rumah. Tapi kegiatan tersebut malah menimbulkan ada efek atau sebab akibatnya. Tapi untuk memenuhi kesehatan demi tidak menyebarnya COVID-19 secara luas, pemerintah harus melakukan hal tersebut. Salah satunya melakukan PSBB berskala besar pada waktu pandemi virus COVID-19 menyerang di Indonesia. Tapi banyak pro dan kontra juga untuk melakukan PSBB atau lockdown. Banyak yang belum mengerti tentang kesadaran bahwa virus ini sangat berbahaya, dan masyarakat tetap dihimbau untuk di dalam rumah agar tidak tertular dari virus yang dinamakan COVID-19 ini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkesan sangat tergesa-gesa
dengan kurangnya pertimbangan nilai baik buruknya dapat dilihat dengan dikeluarkan kebijakan penerapan PSBB atau lockdown sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Akan tetapi, kebijakan ini justru berdampak pada lemahnya pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Di antaranya banyak perusahaan-perusahaan yang chaos atau tidak bisa untuk melanjutkan usahanya, dan akibatnya banyak karyawan yang harus di PHK. Peraturan dan penerapan kebijakan penanganan COVID-19 yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum berpotensi menimbulkan kekacauan hukum dalam kehidupan masyarakat, dan tindakan sewenang-wenang oleh berbagai lapisan lembaga yang tercantum dalam hal berikut ini. Tidak adanya transparansi rumah sakit terkait penanganan COVID-19 sangat berpengaruh terhadap penanganan COVID-19 yang berpotensi menimbulkan tindakan pidana korupsi, serta lemahnya pengawasan dapat berpotensi adanya penyalahgunaan kewenangan. Lahirnya celah hukum dengan tindakan dapat dituntut seseorang berdasarkan etika baik menggunakan anggaran pada masa pandemi COVID-19. Adapun sebagai regulasi dasar hukum dalam penanganan COVID-19 yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar pembuatan Undang-Undang COVID-19. Akibat dari kebijakan kesehatan maka berdampak pada ekonomi. Ekonomi di Indonesia berjalan harus dengan penerapan protokol COVID-19. Kebijakan new normal yang diambil oleh pemerintah yang harus dilakukan sebagian dari terselenggaranya kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan agar tetap terjalinnya sinkronisasi stabilitas kesehatan dan stabilitas ekonomi dengan melalui analisis yang mendalam dan profesional tentang keseimbangan ekonomi dan kesehatan di Indonesia. Kebijakan ekonomi nasional baik secara makro atau mikro dilakukan dalam pemulihan ekonomi sebagai bagian melakukan pemberdayaan terhadap COVID-19 ini. Mulai dilakukan di desa-desa dengan program Desa Sejahtera Tanggap COVID-19. Kegiatan pemberdayaan perlu dilakukan sebagai modal sosial dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Memberdayakan usaha-usaha kecil menengah dalam rangka peningkatan peranan swadaya ekonomi dalam ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19 serta mengembangkan sistem industri transportasi dan perdagangan luar negeri tanpa merugikan lingkungan hidup. Memperbaiki sistem keuangan dan sistem perbankan dengan maksud agar dapat menunjang segala kegiatan pemerintah maupun pengusaha dan konsumen Indonesia dengan efisiensi, efektif, dan seimbang dan merata di masa pandemi ini. Mengelola sumber daya kelautan, perikanan, dan perhubungan laut dengan tetap menggunakan protokol kesehatan guna memenuhi pangan bagi warga negara Indonesia. Dan ini untuk kesempatan pemerintah untuk membuktikan tidak ada KKN dalam birokrasi di masa pandemi. Dengan meningkatkan proses prosedur pelayanan publik dan kebijakan-kebijakan umum di bidang ekonomi itu perlu diketahui oleh para pembentuk hukum maupun penegak hukum untuk dapat menyusun sistem hukum ekonomi yang bebas dari KKN. Semoga apa yang diberikan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mencegah semua COVID-19 tidak menyebar secara luas dan memberikan solusi terbaik bagi bangsa ini.
banyak pro dan kontra tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tapi sebagai warga negara yang baik kita tetap mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan tetap melakukan protokol kesehatan dan hidup sesuai new normal yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi dan segera pulih seperti sedia kala. Terima kasih atas video yang saya berikan, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan dalam video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.